Halo vos vestidos de cordeiros, muitas veces, oh amigo o inimigo, que sabe exactamente onde sangramos, yang bermakna serikala bisa menyamar menjadi domba yang kita pikir teman, justru itulah musuh yang sudah tahu semua kelemahannya kita. Berlatarkan di Brazil yang tepatnya di kota São Paulo, kisah pun diawali dengan memperlihatkan dua bikers yang sedang balapan. Setelah mereka balapan, kedua bikers itu pun lanjut cocok tanam. Kemudian kita pun diperkenalkan dengan salah satu bikers yang barusan. Wanita ini bernama Babi. Babi sudah menjalin hubungan dengan rekan bisnisnya di kantor penerbitan. Dia adalah Cahyo. Cahyo sudah tak mau main-main. Ia pun melamar Babi. Babi mau menjalani hubungan serius dengan Cahyo. Lalu Cahyo langsung mengganti olinya Babi lagi. Caio. CDF organizada que eu Gostou? maravilhosa. Esok harinya Babi pun bertemu dengan Besti sekaligus rekan kerja. Dia adalah Patty. Patty mempertanyakan apakah Babi benar-benar mau menikah. Karena sebelum berhubungan dengan Cahyo, Babi sudah gituan dengan banyak cowok. Kemungkinan nanti setelah menikah, Babi akan bosan karena hanya gituan dengan satu cowok doang. Asumsi itu Patty ucapkan karena Patty sendiri termasuk dalam golongan wanita yang tidak mau berhubungan dengan satu cowok doang. Dan Patty juga sudah mencicipi cowok dengan berbagai ukuran. Sua vida inteira. Vai ver, isso aí pode ser tesão reprimido. Eu vou caber. Esoknya saat kerja, Babi ditemui rekan kerjanya yang paling profesional dan jenius. Dia adalah Tiago. Tiago pun mengajak Babi menghadiri persidangan. Sampailah mereka di persidangan. Saat hakim datang, rahimnya Babi langsung anget. Datanglah Cahyo dan sidang pun langsung dimulai. Sidang itu tentang perusahaan penerbitan yang diduga menyalahgunakan kewenangan di level manajemen. Cahyo dan Tiago pun bersaksi bahwa itu adalah tuduhan palsu yang tidak beretika dan tidak berlandaskan moralitas yang nyata. sair correndo agora pro aeroporto. Setelah sidang berakhir dan perusahaan mereka bekerja berhasil diselamatkan, Babi pun mengundang Tiago ke pesta nanti malam. Tiago pun tidak mau karena itu adalah pesta khusus wanita. Dan singkat cerita, malamnya Babi pun sedang mengadakan pesta ultahnya Babi. Semua orang pun memberikan kado untuk Babi. Ada yang ngasih cawet, ada yang ngasih kutang dan alat getar buat main sendiri saat rumah sedang sepi. Tapi tiba-tiba ada kado yang berisi fotonya Cahyo yang sedang main dengan cewek lain. Babi pun kini jadi mengurungkan diri sendiri di kamar mandi cukup lama. Patty pun memanggil Tiago untuk membujuk Babi supaya Babi keluar. Awalnya Babi tidak mau keluar dari kamar WC, tapi setelah Tiago bilang kalau ia akan melakukan apapun yang penting Babi keluar, Babi pun langsung keluar dan mengajak mereka berdua ke perusahaannya Cahyo. Sampailah mereka di lobi. Penjaga tidak bisa memberikan akses ke kantornya Cahyo, tapi setelah Patty menggodanya, ia pun memberikan akses masuk pada mereka bertiga. Kemudian sampailah di ruang private-nya Cahyo. Patty pun mengajak penjaga itu mocok, sedangkan Babi menggeledah setiap lemari yang berpotensi menyimpan sebuah rahasia. Babi menemukan surat cinta dan cincin untuk Nicole. Cahyo dan Nicole sudah 2 tahun bersama. Menyadari kalau dirinya sudah dihianati, Babi hanya bisa bertanya pada AI Alexa mengapa dirinya dihianati. Babi juga sangat stres berat dan seperti akan menghancurkan hidupnya sendiri dengan cara mabuk-mabukan. Não tá tudo bem.
Pagi harinya Babi pun digugah oleh Patty. Patty mengingatkan agar Babi bangkit, dan singkat cerita sesampainya di kantor, semua orang melihat Babi yang sudah berubah. Babi pun ingin agar Cayo keluar dari kantor, tapi Tiago memperingatkan bahwa Cayo punya sepertiga kontrak di kantor penerbitan. Tiago harap Babi tidak mengambil keputusan berdasarkan emosional. Thiago, eu não queria nenhum tipo de contato, não queria. Representa quase 1/3 do nosso faturamento. Setelah itu, Babi tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan kalau berkasnya ketinggalan dan dia sudah menyimpan berkasnya Babi. Babi pun langsung OTW ke lokasi. Bertemulah dengan hakim kemarin yang bernama Marco. Marco pun memberikan berkasnya Babi yang kemarin ketinggalan di persidangan. Com licença. Prazer. Bárbara. De nada. Saat Babi akan naik motor mahalnya, Cayo datang dan akan menjelaskan semuanya. Tapi Babi tidak butuh penjelasan dan sudah memutuskan untuk meninggalkan Cayo. Cayo tidak mau pergi dan datanglah Marco yang meredakan situasi yang sangat lumayan panas nih. Di situ Marco pun menyadari kalau ia punya kesempatan emas. Mas vamos isto. Marco pun mengajak Babi ke sebuah bar agar pikirannya Babi rileks. Marco mengakui kalau dirinya masih jomblo visabilillah. Tapi tiba-tiba ada wanita yang menatap sinis kepada Marco dan Babi. Marco pun meminta waktu sebentar untuk menemui wanita tersebut. Karena hampir dini hari, Babi pun akan pulang. Dalam mobil, Babi teleponan dengan Patty. Ia menceritakan kalau hakim seksi itu tadi membelanya, dan Babi sangat senang karena sepertinya hakim itu juga tertarik dengan Babi. Beijinhos. Achei nada do cara. Nada, amigo, não tem uma foto. Só que aí apareceu uma mulher, ficou encarando a gente. Sampailah Babi di rumahnya. Rumah Babi sudah porak-poranda. Ia pun memanggil Tiago. Datanglah Tiago yang masih rapi. Babi bercerita soal barusan, dan ia juga menyesal karena sudah menyia-nyiakan waktu 5 tahun bersama Cayo. 1 minggu minimal main 3 kali. Jadi kalau 5 tahun Babi sudah bermain dengan Cayo sekitar 780 kali. Sungguh angka yang fantastis bagi seorang wanita yang belum menikah. Tiago yang mendengar itu, ia pun mengungkapkan perasaannya kepada Babi, bahwa Tiago suka kepada Babi. Viu que tá passando por coisas ruins, cheia de vida, cheia de luz que você sempre foi, sabe? Boa noite. Minggu kemudian Babi pun ikut komunitas motor. Mereka akan healing dan sudah menemukan wisata yang indah. Karena ke Bromo dan ke Bali terlalu jauh bagi mereka, jadi mereka pun lebih memilih ke pantai Sao Paulo. Bora, galera. Sesampainya di pantai, pria misterius melepaskan helm. Tak disangka pria itu ternyata adalah Marco. Babi pun jadi merasa punya teman di komunitas tersebut. Surpresa. Babi dan yang lain pun kini menikmati fasilitas mewah di pantai itu. Salah satu anggota mencoba mengambil hatinya Babi dengan menawarkan minuman mahal. Tapi saat Marco datang, Babi langsung ikut Marco. Sambil menikmati senja, Babi bilang kalau sebelum ketemu Marco, Babi pernah bermimpi wajahnya Marco. Saat itu sedang gerimis. Marco terjatuh dan mereka pergi ke gudang sepi berdua. Lalu mereka berusluk-usluk. Saat Marco sudah percaya dengan Babi dan mereka akan saling menikmati di pinggir pantai, tiba-tiba Marco ditelepon oleh seseorang. Marco pun langsung pergi meninggalkan Babi, sedangkan Babi cuma bisa curhat kepada Patty. Nega, essa calcinha horrorosa. Bebe o universo. Como vocês ficarem mais tarde? Ai, tchau, Paty. Tchau. Malamnya Babi didekati oleh pria ini lagi. Babi pun tidak mau ngasih harapan. Lalu Babi ke pantai sendirian. Kebetulan Marco juga habis mandi di pantai. Babi jadi melihat badannya Marco yang mantap jiwa. Babi mengatakan kalau Babi tidak ingin hubungan yang serius, tapi Babi ingin gituan dengan Marco. Seketika Babi dan Marco pun langsung gaspol.
Tanpa Babi dan Marco sadari, ternyata mereka sedang divideo oleh seseorang. Lalu di pagi harinya Babi bangun dengan sangat segar. Tapi ia membaca tulisannya Marco yang meminta maaf karena Marco harus pergi duluan. Babi pun kini sudah berkemas dan ia akan ikut pulang bareng anggota yang lain. Pria ini mengatakan kalau Marco sudah pergi duluan dan Marco juga pria yang sangat misterius. Singkat cerita, sampailah Babi di kantor. Tiba-tiba saat membuka PC, di dalam PC-nya sudah ada video peranunannya Babi dengan Marco. Babi pun langsung menunjukkan itu kepada Patty. Babi menduga kalau yang ngerekam itu kemungkinan adalah Chayo, atau kalau enggak ya Tiago yang kemarin cintanya sudah Babi tolak. Patty pun mengatakan kalau Tiago tidak mungkin merekamnya karena bertepatan dengan kejadian itu, Tiago sedang berpesta dengan teman-temannya. As coisas nos teus sonhos. Ele postou naquela noite. Ele estava calmo, é normal você estar assim confuso. Berhari-hari kemudian Marco berulang kali menelepon Babi, tapi Babi sengaja tidak mengangkatnya. Babi masih kecewa karena setelah Marco puas, Marco pergi begitu saja. Babi pun lebih memilih membrute force laptopnya Chayo yang masih ia simpan. Babi sangat terkejut karena dia menemukan fakta tentang Chayo. Sesampainya di kantor, Babi menyampaikan fakta kepada Tiago. Chayo selama ini memberikan profil palsu dan Chayo sebenarnya tidak punya harta dan bisnis sebanyak itu. Selama ini Chayo sudah menyalahkan kewenangan dan memanfaatkan uang di perusahaan. Jadi selama ini perusahaan mereka sudah ditipu oleh Chayo. Eu tô com você até o fim nessa. Tá. Babi. Ele. A gente tem que segurar mesmo. Bonito. Malamnya Babi berdandan karena ia diundang Marco untuk datang ke rumah pribadinya Marco yang mewah. Babi pun berdandan sangat cantik biar Johnny-nya Marco memberontak nantinya. Sampailah di rumahnya Marco. Babi pun kagum dengan rumahnya Marco yang futuristik dan aura luksurinya begitu wow. Lalu Marco pun mengajak Babi makan makanan mewah. Lógico, a sócia acreditou nele e eu perdi. Foi você que fez? Dalam kehangatan malam, bukannya rudal Marco yang pengen duluan, di situ justru rahimnya Babi yang anget dulu dan Babi jadi kebelet pipis. Babi akan ke WC, tapi Babi malah nyasar ke kamar yang ada tempat tidur bayinya. Marco langsung menunjukkan arah yang tepat dan Marco juga bersyukur karena tadi Babi tidak curiga kepadanya. Setelah itu Babi kembali makan lagi. Oli putih miliknya Babi sudah encer dan rudal Marco sudah tak sabar menggeseknya. Mereka pun langsung bertukar cairan. Depois eu te ligo. Tak lama dari itu istri sahnya Marco datang. Paula mengatakan kalau mereka masih sah menjadi suami istri, tapi Marco memperlakukan Paula dengan sangat tidak baik. Untuk itulah Paula dan Marco pisah rumah. Babi yang tahu fakta ini, ia pun sangat kecewa karena laki-laki ia ketipu lanangan Om Do. Solta. Atrás de mim. Tudo isso pra esconder o... Dalam emosionalnya, Babi mengebut di jalan yang sangat sepi. Tapi tiba-tiba Babi diserempet oleh mobil misterius. Babi kini sudah di rumah sakit dan satu-satunya orang yang setia menemani Babi adalah Tiago. Datanglah Marco yang membawa bunga. Tiago sudah tahu perihal Marco yang sudah menikah. Tiago pun langsung mengusir Marco secara baik-baik. Marco yang sudah jadi hakim berpuluh-puluh tahun, ia pun sangat mengenal sifat tabiat dan karakteristik seseorang. Ia menyuruh bawahannya untuk menyelidiki siapa itu Tiago. Seminggu kemudian Marco datang meminta maaf dan ia juga mengajak Babi ke rumah sakit. Ia menunjukkan anaknya yang kini masih dirawat. Anaknya Marco dari lahir sudah kena gangguan usus dan jantung yang tidak normal. Sebelum menikah,
Paula suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan mentalnya Paula agak miring sebenarnya. Marco kira dengan menikah bisa membantu Paula dan memberikan Paula jalan yang benar, tapi mentalnya Paula malah makin memburuk sejak menikah. Dari situlah Marco belajar, sebaik apapun niat kita kepada orang lain, selama orang itu tidak mau berubah, maka perjuangan kita akan sia-sia. Dari situ juga Marco pun belajar, tidak perlu sok jagoan untuk memperbaiki wanita yang sudah rusak, karena wanita yang sudah rusak akan sangat sulit untuk diperbaiki. Até que à noite ela veio aqui no hospital. Mas você continuou cuidando. Dulu Paula pernah akan membawa anaknya pergi dari rumah sakit. Marco pun mencegahnya karena putri kecilnya tidak bisa hidup jika tidak berada di dalam mesin. Dan pada waktu di pantai, Marco juga meninggalkan babi karena rumah sakit bilang kalau Paula akan membawa pergi anaknya dari rumah sakit. Dulu Marco berjanji kalau dia akan hidup melajang selamanya. Tapi setelah ketemu babi, Marco yakin kalau babi adalah wanita yang pas untuk bersanding dengan Marco sampai usia berakhir. Gente, Marco, eu acho que eu preciso de tempo. Babi yang mendengar itu, ia pun belum bisa menerima Marco, dan ia juga akan menerima Marco saat nanti masalah di perusahaannya sudah selesai. Tenho certeza do que eu quero. Vou poder recomeçar minha vida. Me dá tempo. Esok malamnya Marco diskusi dengan teman hackernya. Selain melakukan OSIN, temannya Marco juga menyadap semua CCTV tempat kejadian saat babi kecelakaan. Babi sendiri kini sedang berdiskusi dengan Tiago. Babi akan menyerahkan laptopnya Caio ke Marco. Awalnya Tiago tidak setuju karena Marco adalah hakimnya, tapi akhirnya Tiago menyetujui apa yang dikatakan oleh Babi. Di situ Babi juga bilang kalau dia sudah membuat salinan kebusukannya Caio dan akan mengambilnya terlebih dahulu di rumah. Só que resolvi umas coisinhas e... Claro, né? Fiz, tá tudo em nuvem. Vou arrumar. Malamnya Caio menemui Tiago dengan berlumuran darah. Rumahnya Caio sudah dibobol oleh seseorang. Alasannya karena laptopnya Caio sudah berada di tangannya Babi. Dan terungkaplah sebuah fakta di mana Caio adalah orang suruhannya Tiago yang sudah patuh kepada perintahnya Tiago selama bertahun-tahun. Selama ini otak di balik kecurangan perusahaan adalah Tiago, dan sejak laptop itu di tangannya Babi, Tiago lah yang merekam Babi saat sedang bersama dengan Marco, dan Tiago juga yang dengan sengaja menabrak Babi supaya Babi is dead. Marco yang sudah memasang penyadap di kantor penerbit buku, ia pun sangat kaget mendengar itu. Correndo perigo. Malamnya Babi sudah membawa semua berkas-berkas kejanggalan keuangan perusahaan yang akan diserahkan kepada Marco. Tiago pun bersikap seperti biasanya. Tapi saat dalam perjalanan, Tiago belok ke jalan lain sambil mengunci pintu mobil. Dia juga mengancam Babi pakai pistol. Kebetulan Marco menelepon, jadi Babi langsung bilang kalau dirinya sedang dibawa oleh Tiago. Marco pun tak kehabisan akal. Dia menelepon Patty dan menyuruh Patty untuk melacak lokasinya Babi. Patty disuruh memberikan lokasi itu secara real time. Inocente, eu vou mandar minha localização. Sampailah Tiago di sebuah hutan. Ia menyuruh Babi untuk tetap mengikuti perintahnya. Jika tidak, maka Tiago langsung menembak Babi. Marco sendiri hampir sampai, dan ia terus dipandu oleh Patty. Babi sudah sampai di kuburan private. Dia terkejut karena yang menggali tanah barusan adalah Caio. Tiago menjelaskan kalau dia tidak membunuh Babi, maka Tiago lah yang akan dibunuh oleh atasannya Tiago. Lalu Tiago menyuruh Caio untuk mengekil Babi di liang lahat, tapi Caio tak sanggup. Babi yang melihat mereka sedang berdebat, ia pun langsung mengambil kesempatan. Saat akan mengambil pistol, sayangnya Tiago sangat gercep. Tiago langsung mengekil Caio. Tiago pun akan melanjutkan misinya, tapi untunglah datanglah pahlawan setianya Babi. Meskipun badan Marco kekar, tapi Marco kena tembak di perut. Tiago lanjut akan menembak Babi dan... Setelah Tiago dikill oleh polisi, berita tentang pencucian di perusahaan itu sudah jelas. Pelakunya adalah Caio dan Tiago, sedangkan atasan yang menyuruh mereka berdua belum diketahui jelas siapa namanya.
6 bulan kemudian Marco dan Babi kini sudah menikah. Mereka pun sedang menyiapkan tempat tidur untuk bayi. Tiba-tiba Patty menelepon. Ia memperlihatkan 2 cowoknya. Patty sangat senang karena lubang miliknya dinikmati oleh 2 cowok dalam satu waktu setiap hari. E o Rodrigo. Lembra dele? E aí? Que vocês sejam muito felizes. Oke, jadi kesimpulan dalam film ini adalah milikilah sahabat yang setia kayak Patty dan kalian bisa berbagi lokasi kapanpun. Karena tanpa babi yang berbagi lokasi secara real time dengan Patty, sudah bisa dipastikan Marco dan polisi tidak bisa menemukan lokasinya babi secepat itu. Lalu seperti biasa, see you in the next video. Vai.